Hai, balik bareng gue Iza, dan kita ada di sebuah inspirasi bersama Upsell. Nah, kali ini gue akan ngebahas sebuah hal yang kayaknya gue rasa sih dirasain banyak orang ya akhir-akhir ini, yaitu apa itu? Yaitu kelelahan mental. Kelelahan mental itu apa sih? Kelelahan mental itu gimana kita tuh atau bisa disebut fatigue ya, bisa ngerasain kita ngerasain kalau misalkan kita tuh ngerasa kok lelah aja gitu, kayak kita tuh males ngapa-ngapain gitu, nggak nafsu ngapa-ngapain lah gitu. Nah, ini tuh banyak banget gitu dirasain orang banyak saat ini gitu, karena lagi pandemi ini juga sih gue yang cukup ngerti ya, karena mungkin ada yang di layoff, ada yang di PHK, dan kita nggak bisa berinteraksi dengan orang banyak karena kan banyak banget yang banyak peraturan yang menghalangi kita untuk bisa bertemu gitu secara physically. Nah, ini akhirnya ngebuat kita tuh kalau bisa kelelahan mental. Nah, tapi gue akan eh, ngasih tahu ke kalian nih apa aja sih tanda-tanda yang perlu kalian ketahui dan gimana sih cara ngatasin kelelahan mental ini gitu. Oke. Jadi yang pertama ya gue akan ngebahas tentang tanda-tandanya dulu nih. Nah, tanda-tanda kelelahan mental ini itu macam-macam sebenarnya, banyak banget. Jadi gue akan mungkin nggak bisa semuanya, tapi gue akan mencoba memberikan penjelasan ya mungkin beberapa aja. Oke. Nah, yang pertama itu adalah kelelahan fisik yang berkepanjangan. Jadi ketika tapi kan pasti gitu. Tadi kan gue bahas tentang kelelahan mental, tapi kalian mungkin udah bingung kok dari kelelahan kan tadi kan kelelahan mental, kok sekarang kelelahan fisik. Nah, kelelahan fisik yang berkepanjangan ini sebenarnya bisa ngebuat kita akhirnya terkena kelelahan mental. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa, oh nih, jadi yang tadinya kalian banyak banget nih, udah capek, ngerasa capek, terus, aduh, kok banyak banget kerjaan, banyak banget, pokoknya kalian tuh tubuh kalian diforsir terus ya, dan akhirnya sehingga kalian mulai kelelahan terus gitu dari segi fisik. Nah, kalian itu lama-lama juga akan merasa kelelahan mental juga, ngerasa kayak ya aduh capek deh, mau ngapain capek banget gitu. Nah, itu yang pertama. Dan kedua, ada yang kalian ngerasa kurang sabar. Kurang sabarnya gimana? Kalian misalkan lagi lagi ngelakuin sesuatu kayak, kenapa sih ini nggak bisa cepet banget? Kenapa ini lambat banget? Kenapa ini kayak gini? Kenapa ini kayak gitu? Kenapa kalian ngerasa selalu kayak, aduh, kok nih nggak bisa secepat yang diinginkan gitu. Nah, perasaan kurang sabar ini juga menjadi salah satu tanda bahwa kalian kemungkinan bisa mengalami kelelahan mental gitu. Lalu ada juga menangis tanpa alasan. Menangis tanpa alasan ini ya gimana ya? Tiba-tiba kalian ngerasa ada sesuatu di diri kalian gitu yang ngerasa apa ya? Mungkin gue eh, gue nggak tahu sebenarnya, gue nggak ngerasain apa-apa, tapi gue ngerasa pengen nangis aja gitu. Dan ada dorongan dari diri kalian untuk pengen nangis aja, ngeluarin air mata. Nah, sebenarnya ngeluarin nangis ini juga sebenarnya dari dorongan dari tubuh kalian juga yang mengatakan kalau oke, gue udah lelah gitu. Jadi jadi tubuh kalian tuh ingin membuat kalian untuk mengeluarkan air mata gitu. Tapi itu adalah reaksi dari tubuh kalian sendiri gitu. Intinya untuk bisa gimana caranya untuk uh, ngebuat diri kalian itu tahu kalau kalian itu saat ini lelah gitu. Nah, kemudian ada juga sulit konsentrasi. Sulit konsentrasi ini dimana ketika kalian untuk melakukan berbagai hal, ada tugas, ada kerjaan atau apa, kalian tuh rasanya susah banget gitu untuk bisa konsentrasi, untuk bisa ngelakuin hal-hal tersebut. Kalian bakal ngerasa, gue kayaknya susah banget nih buat ngelakuin ini gitu. Padahal sebenarnya mungkin kalau misalnya dalam biasanya kalian bisa, tapi kok ini biasanya tapi nggak bisa gitu, karena kalian susah banget untuk konsen tuh susah banget karena paling kalian ke distract atau apa segala macam, selalu kayak gitu. Nah, ini juga salah satu. Nah, kemudian ada juga mudah tersinggung. Mudah tersinggung ini jadi, nah ini biasanya dengan lingkungan sekitar ya. Jadi karena kelelahan mental ini juga diri kalian tuh selalu dalam keadaan tegang, selalu dalam keadaan aware banget, kayak langsung, oh gue ada orang yang ngelakuin, ada yang ketemu kalian, ada yang salah ngomong sedikit, kalian akan merasa, oh lu ini ya, lu nyerang gue atau apa gitu. Akhirnya kalian tuh ngerasa, oh dia nyinggung gua ini, jadi kalian gampang banget tersinggung gitu. Makanya banyak banget akhirnya ini kalau kalian lihat orang-orang kalau misalkan, oh lu gini-gini, dan gampang emosinya naik gitu ya, langsung 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 naik gitu loh, kayak gampang banget tersinggungnya gitu ya. Mungkin dia juga saat itu mengalami kelelahan mental gitu. Nah, kemudian ada insomnia. Insomnia ini ya kalian tahu lah ya, insomnia itu kalau kalian tuh nggak bisa, susah banget untuk tidur. Susah tidur, susah ngerasa, pokoknya bangun tidur tuh susah banget gitu. Nah, insomnia ini sebenarnya juga salah satu tanda kalian mengalami kelelahan mental juga nih. Karena ya tadi, tubuh kalian tuh ngerasa, gue malas banget ngeliat besok gitu, kayak
gue males banget gitu untuk bisa tidur, dan gimana susah banget untuk bisa relax gitu. Jadi kalian susah banget untuk bisa ngerasain relax, akhirnya susah untuk tidur. Lalu kemudian ada sering berdebat. Nah, sering berdebat ini dimana kalau kalian tuh ada apa namanya, ada orang yang ngomong apa gitu, kalian udah supaya rasanya tuh kayak kalian pengen ngebales dia gitu, ngebales omongan dia. Jadi kayak oh dia ada yang ngomong ini, oh gue nggak setuju nih, gue nggak setuju. Nah, pokoknya kalian selalu ngerasa pikiran kalian tuh kalau bahwa gue nggak akan setuju dengan orang ini, gitu. Gue yang akan setuju dengan orang ini, sehingga wah ya kalian rasain ya gampang banget itu rasa, ada rasa yang ngebuat kalian pengen banget aja terus, pengen debat aja terus. Makanya apa ya, mungkin kalau misalnya kita lihat, kalau misalkan ada orang-orang yang sering kadang di rumah aja gitu kan, dan kadang-kadang kelainan mental ini juga bisa ngebuat kalian tuh, ada orang di rumah tuh yang sering di rumah, bahkan yang sering orang di rumah-rumah aja gitu ya, ini padahal rasa di rumah aja gitu, tapi pengen banget gitu untuk ngedebatin orang lain gitu, pengen ngajakin debat aja rasanya. Kalau ada yang diem dikit, kalian pengen ngajakin debat gitu kadang-kadang. Nah, itu tadi tanda-tandanya ya. Tapi kalau misalkan terus gimana sih cara kita untuk ngatasin kelelahan mental ini gitu. Jadi kelelahan mental ini bisa diatasi dengan beberapa hal. Yang pertama, pastinya itu istirahat. Kalian harus ngusahain gimana caranya kalian bisa istirahat. Istirahatnya ini dalam artian ketika kalian bisa lagi di saat bekerja gitu ya, itu kalian bisa ngeluangin beberapa, misalkan setelah 15 menit kalian harus ya coba aja gitu, coba untuk bisa ngalihin fokus kalian untuk bisa istirahat dulu sebentar setelah 15 menit, nanti kemudian setelah istirahat setengah menit 1 menit kalian bisa lanjut lagi gitu. Jadi uh, istirahatnya lumayan diperbanyak aja ya gitu. Terus kemudian ada juga olahraga. Wow, ya agak susah sih untuk ngelakuin ya, nyari motivasi untuk olahraga ya dari kayak gini gitu ya. Kalian malas keluar mungkin kan bosan di rumah, jadi malas keluar apalagi untuk olahraga. Tapi olahraga yang bisa dimaksud di sini sebenarnya lebih ke arah ya, coba olahraga kecil-kecilan aja, olahraga ringan. Kalian bisa jalan ya sekitar jalan-jalan puter-muter aja gitu, ataupun ya lari-lari kecil sedikit gitu. Kemudian ada yang ketiga, ini ada salah satu yang penting banget, yang salah satu yang paling penting yaitu tidur yang cukup. Ketika kita tidur, tubuh kita itu ya istilahnya nge-refresh diri kita. Makanya itu kalau kalian tidur dengan cukup gitu ya, kemana besar tubuh kalian tuh akan relax dan kalian refresh di pagi harinya gitu. Makanya tidur yang cukup menjadi salah satu hal yang apa ya, selalu hal yang benar-benar dipentingin banget dalam dunia kesehatan gitu, dimana kalau kalian tuh harus tidur gitu, tidur yang cukup. Kemudian nah ini untuk kalian yang punya pasangan gitu ya, untuk kalian yang punya pasangan dan kalian ngerasa kalian ngalamin tanda-tanda yang sebelumnya gue sebutin tadi, kalian bisa banget nih komunikasi dengan pasangan kalian gitu. Jadi untuk bisa berbagi rasa, berbagi apa yang kalian rasain terhadap pasangan kalian gitu. Jadi pasangan kalian juga ngerti dong. Jadi biar karena gue bilang komunikasi gitu, karena kalau misalkan kalian nggak komunikasiin apa yang kalian rasain gitu, tentu pasangan kalian nggak tahu, karena mereka bukan ya dukun gitu kan, mereka nggak bisa baca pikiran kalian gitu. Jadi kalian harus komunikasiin ini dengan pasangan kalian gitu. Jadi biar mereka tuh ngerti gitu. Nggak, kalau kalian tiba-tiba, oh ini kok kamu jadi gampang tersinggung banget sih, kok kamu jadi sering ngajakin aku debat gitu. Nah, kalian komunikasiin ini dengan ya supaya mereka ngerti juga dengan kondisi kondisi kalian saat ini, dan setelah mereka bisa mengerti, kemudian bisa membantu gitu. Mereka bisa membantu juga dengan kondisi yang kalian alami saat ini gitu. Atau mungkin bahkan saat ini mereka yang saat ini mengalami kelelahan mental, jadi justru kalian yang bisa membantu. Jadi pokoknya kayak gitulah. Kemudian kalau ini semua yang tadi gue sebutin masih belum berhasil, uh, ada baiknya kalian harus segera ngelakuin perawatan medis nih teman-teman. Jadi segera datang ke segera datang ke psikolog, kemudian melakukan perawatan medis nih dan apa yang kalian rasain saat ini gitu. Jadi ya intinya gimana caranya untuk bisa uh, membantu kalian dalam mengatasi kelelahan tadi gitu ya. Kalau misalkan yang cara-cara yang sebelumnya yang kalian bisa lakukan itu nggak berhasil, ya jalan terbaik dan terakhirnya ya ke medis, melakukan perawatan medis teman-teman. Oke, itu aja sih yang pengen gue ceritain gitu, apa aja yang pengen gue bagi. Jadi kalau misalkan kalian merasa
kalian punya ada hal yang pengen kalian ceritain, kalian bisa ceritain di komen di bawah. Kalau kalian suka, kalian bisa like videonya. Kalau kalian nggak suka, nggak usah di-like juga nggak apa-apa. Dan kalau misalkan kalian merasa ilmu ini bermanfaat bagi orang lain gitu, dan kalian merasa, oh ini gue pengen berbagi ilmu ini, kalian bisa share videonya. Dan kalau kalian pengen tahu info-info terbaru dari Upsell, kalian lihat video-video berikutnya, kalian bisa klik tombol subscribe dan loncengnya. Oke, segitu dari gue, Iza. Sampai jumpa. Itu tanda kalau kalian bisa mengalami kelelahan mental.